Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Mama Joy. Di video kali ini saya ingin berbagi kepada kalian semua mengenai bagaimana cara saya mengelola keuangan rumah tangga saya melalui gajian di bulan Februari ini ya teman-teman. Nah oke teman-teman, sebelum lanjut seperti biasa saya ingin menyapa kalian dulu nih. Apa kabar nih kalian semua? Saya harap masih dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan tentunya berlimpah banyak rezeki ya teman-teman. Amin. Nah oke, di sini sebelum saya lanjut untuk mempartisi budgeting saya di bulan Februari, di sini saya mau mengajak teman-teman semua dulu untuk mereview budgeting di bulan Januari kemarin ya teman-teman. Nah, untuk mereview budgeting di bulan Januari ini sebenarnya saya dibantu oleh expense tracker saya yang saya catat tiap harinya dan juga budget detail saya yang saya catat per alokasi dananya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di expense tracker saya itu ada sisa uang sebanyak 500.300 ya untuk pengeluaran bulan ini. Terus di sini saya tinggal mau menyesuaikan saja nih dengan yang ada di dompet pintar. Nah oke teman-teman, saya mau menginformasikan juga bahwa pembuatan video ini tidak ada niat untuk pamer ataupun ria teman-teman. Di sini kita hanya ingin sharing-sharing saja deh. Mana tahu apa yang saya lakukan sekarang ini bisa memotivasi teman-teman di kemudian hari ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini saya langsung saja untuk mereview di budgeting bulan Januari saya, dimana untuk saving itu sendiri semuanya habis ya teman-teman, karena memang langsung disimpan gitulah. Terus di sini juga untuk sedekah pastinya habis karena langsung saya transfer begitu untuk disedekahkan ya di awal bulan. Jadi saya tuh kalau terima gaji dari suami itu bagian saving dan sedekah itu saya langsung bayarkan ya teman-teman. Dan untuk sedekah di sini jangan dilihat nilainya ya teman-teman. Ini sedekah di awal bulan saya. Jadi memang dalam sebulan itu kita kan rezekinya bukan hanya berdasarkan dari gaji saja ya teman-teman. Kadang-kadang ada saja rezeki-rezeki yang menyusul begitu teman-teman. Biasanya itu saya langsung akumulasikan di sedekah subuh. Dimana sedekah subuh ini nantinya akan saya titipkan kepada suami untuk dia simpan ke kotak amal masjid kalau sholat Jumat. Jadi sebenarnya untuk sedekah ini fleksibel ya teman-teman. Dan janganlah saling menjudge satu sama lain mengenai sedekah ini teman-teman. Karena berbeda orang, berbeda juga cara dia dalam bersedekah atau dalam berbagi. Nah oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di kolom belanja bulanan. Dimana untuk belanja bulanan tadi itu saya menyisakan 10.500. Dan untuk kebutuhan anak, saya juga menyisakan 18.900 dari anggaran 1.300.000 ya teman-teman. Lalu lanjut di kebutuhan kucing, saya juga alhamdulillah ada sisa dana yaitu sebesar 39.000 dari anggaran 500.000 ya teman-teman. Oke, lanjut untuk listrik di sini saya masih kosongkan dulu ya teman-teman karena saya harus mencek di e-wallet saya berapa kira-kira saldo yang tersisa untuk listrik ini karena di pembayarannya via transfer ya dan saya menggunakan e-wallet dalam pembayaran ini. Nah, oke lanjut untuk belanja bahan makan nih. Nah, di sini kan ada 5 minggu teman-teman. Di minggu pertama itu saya nyisanya 5.500. Kemudian di minggu kedua, alhamdulillah sedikit banyak ya nyisanya di 73.000. Nah, untuk minggu ketiga itu saya sisa 16.000. Oke, lanjut lagi di minggu keempat itu saya nyisanya 4.500 ya teman-teman. Alhamdulillah nih, ini rata-rata hampir ada sisanya. Dan di minggu kelima itu saya nyisa di angka 20.000.
Nah ini teman-teman, part paling menyenangkan kalau habis budgeting, yaitu mengambil sisa-sisa dana dari pos-pos alokasi anggaran yang telah kita buat di awal bulan. Nah oke, lanjut saja. Di minggu ke-1 untuk jajan mingguan itu saya nyisanya 23.200 ya teman-teman. Pokoknya saya paling semangat deh kalau mau mengisi yang bagian ini, karena penasaran dengan hasil akhirnya apakah sesuai dengan catatan saya atau tidak. Oke lanjut, ini di minggu kedua untuk jajan belibet kan. Untuk jajan mingguan ada 44.000. Sementara di minggu ketiga itu saya tidak menyisakan apa-apa alias kosong. Tapi yang kabar baiknya adalah di minggu keempat saya berhasil menyisahkan 88.000. Soalnya memang Sabtu Minggu itu kadang-kadang ya keluarnya, kadang-kadang keluar, kadang-kadang tidak, tergantung kerjaan rumah aja begitu teman-teman. Nah untuk minggu kelima di situ saya ada 1 lembar uang 50.000. Nah alhamdulillah teman-teman. Oke, sekarang saya lanjut ke gas, galon, dan laundry. Di sini karena saya gabung ya, jadi saya gabung saja untuk sisanya. Dari 200.000 saya nyisa 45.000. Dan terakhir untuk dana darurat itu saya nyisanya 50.000. Dan kalau di total, tunggu saya pinjam HP dulu untuk kalkulator. Nah di sini saya sudah menuliskan ya, kalau sisa listrik saya itu ternyata 13.000. Oke nih teman-teman, sambil saya menghitung, sambil saya cerita-cerita juga nih ya selama pengalaman saya membuat budgeting ini. Ada nggak sih teman-teman yang sama kayak saya tuh excitednya itu pas mau menghitung sisa penggunaan anggaran seperti saat ini. Ketimbang saya harus mengisi-ngisi dompet pintar, saya lebih suka itu pada saat mengeluarkan sisa-sisa budgeting di dompet pintar. Karena lihat sisa yang lumayan ya, kalau menurut saya ini lumayan nih teman-teman, lumayan banyak. Itu membuat saya tuh kayak ada self reward gitu teman-teman. Dan di sini seperti yang teman-teman lihat itu selisih dari total sisa anggaran saya itu di angka 500.600 ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah sekali teman-teman, soalnya dulu sebelum saya merecord budgeting saya teman-teman, saya kan sudah pernah juga melakukan budgeting di bulan Desember. Itu hasil untuk sisa dananya itu tidak sampai menyentuh angka 500.000 begitu loh teman-teman. Jadi memang kayaknya makin saya sering melakukan budgeting, saya makin tahu dan paham kira-kira mana yang saya butuhkan untuk saya belanjakan dan mana yang sebenarnya tidak butuh-butuh amat begitu loh teman-teman. Dan oke, ini saya mau mengisi bagian realisasi anggaran per Januari. Ini saya cuma kurang-kurangi saja hasil selisihnya. Terus tidak lupa saya stabilo dulu ya teman-teman. Dan ternyata ini berbeda angka dari monthly budget review saya dengan expense tracker saya, dimana monthly budget review saya itu di angka 500.600, sementara expense tracker saya itu di angka 500.300. Tapi karena selisihnya cuma 300, saya jadi malas begitu loh teman-teman untuk cari tahu nih 300-nya lari kemana begitu. Ini jangan diikuti ya teman-teman. Kalau bisa semuanya itu disamakan begitu loh teman-teman, supaya kita tahu ini uang kita larinya kemana, sampai ke recehan terkecil. Nah oke teman-teman, ini saya lagi mau memisah-misahkan uang sisa saya berdasarkan nominalnya ya teman-teman, biar lebih gampang untuk saya hitung nantinya. Nah ini dia teman-teman, keseluruhan dari uang cash sisa anggaran saya di bulan Januari. Oke, untuk uangnya itu sendiri di sini ada uang 50.000 sebanyak 3 lembar yang artinya 150.000 rupiah. Terus ada uang 20.000 sebanyak 9 lembar yang kalau ditotalkan itu adalah 180.000 rupiah. Ada uang 10.000 sebanyak 8 lembar yang artinya 80.000 rupiah. Ada uang 5.000 sebanyak 10 lembar yang artinya 50.000 rupiah. Dan lanjut lagi, di sini juga ada uang 2.000 rupiah sebanyak 9 lembar yang kalau ditotalkan itu ialah 18.000 rupiah. Dan lanjut, di sini juga ada uang 1.000 rupiah dengan total 2 lembar yang kalau diakumulasikan itu 2.000 rupiah teman-teman. Terus di sini juga saya punya uang koin, di mana uang koin ini terdiri dari uang 1.000 koin sebanyak 5 keping atau 5.000 rupiah. Terus ada uang 500 koin sebanyak 4 keping atau 2.000 rupiah, dan 200 koin sebanyak 6 keping yaitu 600 rupiah.
Sehingga kalau ditotalkan semuanya ini ialah Rp487.600 ya teman-teman. Dan kalau ditambahkan dengan saldo e-wallet saya sebanyak 13.000, maka pas ya teman-teman, hasilnya itu di angka Rp500.600. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi nih untuk mengisi dompet pintar kita berdasarkan budgeting bulan Februari. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu ya teman-teman, kalau untuk tabungan itu sendiri, baik dana pensiun, dana darurat, tabungan haji, dan tabungan pendidikan, itu sudah saya transfer ke pos-posnya masing-masing ya, atau ke tempat penyimpanannya masing-masing. Dan lanjut untuk sedekah, saya sudah transfer juga teman-teman. Begitu pula dengan listrik, sudah saya masukkan ke e-wallet saya. Nah oke, sekarang kita lanjut saja untuk mengisi dompet pintar berdasarkan alokasi dana yang sudah saya pos-poskan ya pengeluarannya. Nah oke, untuk pengeluaran pertama itu ialah ada belanja bulanan. Di sini saya membudgetkan belanja bulanan sebanyak Rp800.000. Ini sudah include untuk biaya beli beras, telur, minyak, dan lain sebagainya ya teman-teman. Saya gabung di belanja bulanan. Nah oke, sekarang lanjut lagi untuk bahan makan. Ini saya lewati dulu ya. Saya langsung lanjut ke bagian kebutuhan Zoe atau kebutuhan anak. Di sini saya anggarkan sebanyak Rp1.250.000. Itu sudah include pampers, popok, dan skincare anak saya. Jadi langsung saya masukkan saja ke Mika untuk kebutuhan Zoe. Nah sekarang kita lanjut lagi ke kebutuhan kucing. Di sini ada Rp500.000, di mana ini sudah include wet food, dry food, snack kucing, dan pasir kucing. Dan itu biasanya cukup untuk 1 bulan untuk 4 kucing saya. Nah oke, ini saya lanjut langsung mengisi untuk bahan makan mingguan, di mana untuk bahan makan mingguan ini saya partisi tiap minggunya ya teman-teman. Jadi saya anggarkan itu setiap minggunya sebanyak Rp175.000, di mana masing-masing per minggunya saya masukkan ke slot kartu ya di dompet ini, karena Mika di dompet ini tidak cukup untuk dipartisi tiap minggunya untuk bahan makan mingguan ini. Dan untuk bahan makan minggu pertama saya akan langsung masukkan ke Mikanya saja ya teman-teman, karena ini yang bakal saya pakai di minggu ini. Nah oke, lanjut kita akan mengisi yang namanya jajan mingguan. Jajan mingguan nilainya juga sama ya teman-teman, sebanyak Rp175.000 per minggunya. Ini saya gunakan untuk misalnya jaga-jaga kalau suami dan anak saya mau jajan makan di luar. Nah oke, ini untuk jatah jajan minggu pertama saya masukkan ke Mika saja ya teman-teman, karena ini bakal saya pakai di hari Sabtu dan Minggu ini. Oke, yang terakhir itu bukan terakhir deng teman-teman. Kedua dari terakhir yaitu gas, galon, dan laundry. Di sini saya budgetkan sebanyak Rp150.000. Dan lanjut saya akan memasukkan dana darurat sebesar Rp200.000. Jadi oke teman-teman, ini sudah selesai ya teman-teman untuk mengisi dompet pintar saya ini. Nah, ini kalau dilihat-lihat awal-awal bulan tuh pasti dompetnya bakal membumbung seperti ini atau tebal ya teman-teman, jadi susah untuk dikancing. Tapi nanti ya untuk belanja bulanan, kebutuhan kucing, kebutuhan Zoe itu pasti bakal langsung saya pakai ya teman-teman, karena ini saja saya sudah siap-siap untuk pergi belanja bulanan. Nah oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga menghibur dan menginspirasi teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada kata-kata saya yang menyinggung, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video saya sampai dengan detik ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.